Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurawalia, kelas 11 MIPA 4 dari SMA Negeri 20. Jadi, video kali ini saya akan melakukan praktikum proses difusi dan osmosis pada teh, celup, dan kentang. Dan bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah dalam rangka pembelajaran online atau daring. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian difusi dan osmosis. Difusi adalah peristiwa pengaliran perpindahan suatu zat dalam pelarutan dari bagian berkontraksi tinggi ke bagian yang berkontraksi rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang kontraksi pelarut rendah ke fraksi pelarut yang lebih tinggi. Bahan-bahan yang digunakan difusi pada teh celup yaitu 2 teh celup, 2 gelas air panas, dan air dingin. Jadi, di sini sudah ada 2 gelas, yang di sebelah kiri air panas dan yang di sebelah kanan air dingin. Lalu kita celupkan teh celup di masing-masing gelas. Setelah kita menunggu selama 2 menit, sudah ada sedikit perbedaan yang menggunakan air panas dan yang menggunakan air dingin. Pada bagian ini kita bisa lihat bahwa perbedaan pada zat terlarut ke dalam air. Setelah saya tunggu 4 menit, di sini sudah ada cukup terlihat perbedaan. Jadi, yang menggunakan air panas sudah terlihat coklat, dan yang menggunakan air dingin sudah masih terlihat bening biasa seperti belum ada perubahan. Pada menit ke-6, kita bisa lihat bahwa terlihat semakin jelas perbedaan antara yang menggunakan air panas dan air dingin. Jadi, yang menggunakan air panas terlihat lebih coklat dan yang menggunakan air dingin terlihat tetapi sudah terlihat ada campuran warna coklatnya. Pada menit 10, teh menggunakan air panas terlihat coklat gelap dan yang menggunakan air dingin terlihat warna coklat muda. Pada menit ke-15 kita bisa lihat perubahan warnanya. Yang menggunakan air panas warna coklat gelap dan yang menggunakan air dingin masih coklat muda. Jadi, kesimpulan proses yang mempengaruhi difusi yaitu suhu, karena semakin tinggi suhu maka kecepatan proses difusinya semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suhu maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Bahan yang digunakan osmosis pada kentang dan larutan garam. Yang pertama HP yang digunakan untuk sebagai stopwatch, yang kedua 2 gelas, ketiga garam, keempat pisau, dan kelima kentang. Di sini sudah ada 2 gelas yang berisikan air dan 2 irisan kentang. Pertama, masukkan garam ke dalam gelas yang berisikan air. Tiga. Gelas yang di sebelah kiri berisikan larutan garam dan di sebelah kanan berisikan air biasa. Lalu masukkan kentang yang sudah diiriskan pada masing-masing gelas. Lalu mulai stopwatch. Setelah kita tunggu 20 menit, kita matikan stopwatch. Lalu ambil kentang yang sudah ada di air biasa.
terlihat kentangnya masih kaku dan masih seperti biasa. Lalu ambil kentang yang sudah ada di dalam air yang berisikan garam. Terlihat kentang sangat lembek. Tiga. Dikarenakan kentang yang hipotesis terhadap garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar pada sel-sel kentang jadi lembek. Kemudian, kentang yang ada di air biasa tidak ada perubahan terhadap kentang, masih terlihat keras dan kaku. Jadi kesimpulannya pada proses osmosis kali ini yaitu adanya perpindahan zat pelarut ke dalam kentang tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dalam setiap praktik tadi. Assalamualaikum teman-teman.